Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jadi hari ini kita akan membicarakan idgham mutaqarribain. Kemudian kita akan menyebutkan contohnya, dalam, dan kita akan mempraktikkan juga, dan kita akan menerangkan juga tajwidnya, ya. Jadi secara umum, ya, secara umum makna idgham itu, idgham, ya, karena dia bahagian dari idgham. Secara umum makna idgham itu adalah, ini saya kutip dari kitab yang ditulis oleh Syekh Buya Azra'i, ya. Jadi Buya Azra'i Abdul Rauf ini ada menulis dengan tulisan tangan kitab tajwidnya. Nah, jadi saya kutip dari situ. Yang dimaksud dengan idgham itu adalah idkhalu harfin sakinin, ya. Itu maksudnya memasukkan huruf sukun. Nah, jadi idkhalu harfin sakinin fi harfin mutaharrikin, ya, pada huruf yang berharokat. Jadi memasukkan huruf sukun pada huruf yang berharokat, ya. Kemudian selanjutnya kata beliau di dalam kitab itu, bihalsu yasirani harfan wahidan musyaddadan. Musyaddadan itu dia seperti bertasdid. Jadi memasukkan huruf sukun pada huruf yang berharokat sehingga menjadi satu huruf yang bertasdid. Nah, jadi itu secara umum pengertian idgham itu, ya. Memasukkan huruf sukun pada huruf yang berharokat sehingga menjadi satu huruf yang bertasdid, ya. Nah, kita sudah tahu, ya, kita ulang-ulang juga, idgham itu dalam hukum nun, idgham itu ada dua, namanya idgham ma'al gunnah, dan idgham bila gunnah, ya. Idgham ma'al gunnah itu namanya ma'a itu beserta, ya, atau disertai. Jadi idgham disertai dengung, ya. Jadi idgham ma'al gunnah itu idgham disertai dengung, ya. Nah, hurufnya 4, ya, hurufnya 4 huruf. Ya, waw, mim, mim nun, ya, waw, mim nun. Nah, jangan terbalik, ya. Bacaannya berdengung tapi disebut dengan tidak berdengung. Nah, terbalik itu, ya. Kemudian yang kedua dalam hukum nun itu idgham bila gunnah. Bila gunnah itu dengan tidak berdengung, ya. Dengan tidak berdengung. Hurufnya 2, ya, ra dan lam. Nah, jadi kalau bertemu nun sukun atau tanwin bertemu dengan ra, nah, itu kita baca tidak berdengung. Nah, apa contohnya? Contohnya min rabbik, min rabbik. Nah, kalau dia menjadi idgham tadi seperti bertasdid katanya, maka dia menjadi mirrabbik. Nah, seperti hilang suara nun itu, ya. Itu contoh idgham bila gunnah. Atau lagi misalnya
milladun. Milladun. Nah, nun sukun bertemu lam. Nah, tidak kita baca dengung itu dia bila gunnah. Milladun, ya. Tidak boleh kita baca min ladun. Nah, itu salah. Jadi di situ berlaku hukum idgham, ya. Itu dalam hukum nun, ya, atau tanwin ada dua di situ. Idgham. Idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, ya. Kalau idgham ma'al gunnah berdengung dia, misalnya wa may yattabi' ya, misalnya wa may. Nah, jadi tidak kita baca waman. Tapi karena dia dihukumkan berdengung, kita lamakan sedikit membacanya. Wa may yattabi'u, misalnya gitu. Ya, itu nun sukun bertemu dengan ya. Itu yang kedua. Kemudian di dalam hukum mim, ada namanya idgham mimi, ya, yang lebih simpel aja kita menyebutnya idgham mimi. Mimi itu mim bertemu mim. Nah, itu kita baca berdengung juga. Jadi dalam hukum mim itu hanya satu idgham, ya. Idgham mimi namanya, ya. Itu kita dengungkan. Kemudian kemarin kita sudah menyebutkan tentang idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain itu adalah memasukkan huruf sukun ke dalam huruf yang berharokat, itu juga yang sejenis apa ya? Makhrajnya. Ya itu kan kemarin kan? Yang sejenis makhrajnya, sejenis. Kita contohkan kemarin apa? Ba bertemu dengan apa kemarin? Ba dalam surah Hud itu ba bertemu dengan mim, ya. Dia irkab ma'ana menjadi dia irkam ma'ana. Nah, itu, ya. Itu contoh daripada idgham mutajanisain, ya. Jadi idgham mutaqarribain, ya. Di dalam kitab Syekh Azra'i Abdur Rauf ini, karena beliau belajar Quran di Ummul Qura di Makkah, ya. Mungkin baik kita jadikan referensi kitabnya, ya. Kata beliau dalam tulisannya itu, huwa ma taqarrabal harfani fil makhraj wakhtalafa fis sifat. Nah, ini, ya. Jadi kata beliau dalam memahami kalimat idgham mutaqarribain itu adalah bertemunya dua huruf yang berdekatan. Nah, kalau mutajanisain tadi yang sejenis. Ini qarraba itu dekat. Nah, jadi karib nih, ya, sahabat karib berarti sahabat dekat, ya. Jadi bertemunya dua huruf yang berdekatan makhrajnya, ya. Tuh. Tetapi tadi disebutkan wakhtalafa berbeda, ikhtilaf. Wakhtalafa di dalam sifat. Wakhtalafa fis sifat, ya. Jadi berdekatan makhrajnya dan berbeda di dalam sifatnya, ya. Nah, itu pengertian tentang idgham mutaqarribain. Nah, kita akan mengambil contoh, nanti kita baca tuh. Contohnya yang pertama adalah pada surah Al-Isra ayat 80. Ya, Al-Isra ayat 80. Yaitu pada lam sukun bertemu dengan ra, ya. Lam sukun bertemu dengan
Ra. Surah Al-Isra surah ke-7 balik ya. Ayatnya ayat ke-80. Ya, ayat ke-80 ya. Nah, itu pada surah Al-Isra ayat 80 pada kalimat waqur ya. Waqul rabbi. Nah, di situ ada kalimatnya waqul rabbi. Nah, kita baca idgham dia menjadi waqur rabbi. Ya. Ada kelihatan tuh Pak Ibu? Ya. Itu dalam surah Al-Isra ya. Idgham mutaqarribain ya. Ayat 80 ya. Ayat 80 pada surah Al-Isra itu satu contoh, nanti kita baca tuh, kita baca itu ya. Kemudian contoh yang lain yang kedua yaitu pada huruf qaf. Huruf qaf. Nah, qaf itu kan hurufnya di pangkal lidah. Qaf itu ya. Qaf. Nah, bertemu dengan kaf. Nah, tapi dia bukan tidak sejenis itu makhrajnya, berdekatan. Jadi qaf di pangkal lidah, ke depan sedikit daripada qaf itu adalah makhraj kaf. Ya. Nah, jadi sesuai dengan makna tadi mutaqarribain tadi adalah berdekatan makhraj. Qaf dia bertemu dengan kaf ya. Itu pada contohnya pada surah Al-Mursalat. Nah, Al-Mursalat ayat 20 ya. Saya bacakan aja. Alam nakhluqukum. Nah, itu aslinya. Alam nakhluqukum. Nah, tapi karena qaf bertemu dengan kaf tuh diidghamkan menjadi dia alam nakhluqukum. Nah, itu dah. Kalau hukum aslinya kan harusnya kita qalqalahkan itu. Qaf kan, qaf sukun. Alam nakhluq. Ya kan kita qalqalahkan ya. Nah, luqa. Nah, tapi karena dia diidghamkan ya, kepada hukum idgham mutaqarribain tadi, maka bunyinya menjadi alam nakhluqukum. Nah, itu. Nah, itu dulu. Itu keterangannya loh. Nah, kalau ragu-ragu boleh tanya. Nah. Ya, iya Pak. Hah? Iya, qafnya enggak dibaca. Nah, jadi makna idgham tadi kita kembali berpegang kepada makna idgham tadi. Idgham tadi adalah memasukkan. Ya, memasukkan huruf sukun tadi yang pertama ke dalam huruf yang berharokat. Nah, jadi huruf sukunnya itu hilang karena huruf yang berharokat tadi seolah-olah seperti bertasydid dia. Nah, itu ya. Kalau misalnya contoh tadi itu waqul ra berubah dia menjadi apa? Waqurra, waqur rabbi. Nah, itu ya. Surah Al-Isra ya. Ya. Ayat 80. Nanti kita baca sama-sama. Ya, kita praktekkan ya. Kita praktekkan. Pertama tadi pada kalimat waqul ya, lam sukun bertemu dengan ra ya. Itu kita idghamkan, namanya idgham mutaqarribain. Jadi kita menjadi dia waqur. Nah, ra-nya bertasydid. Waqur ya. Kemudian
Bi, Rabbi itu ra berbaris di atas. Kita baca apa? Tafkhim. Kita baca tebal. Jadi yang kita baca pula wa qurrab rab. Nah, itu kurang tepat ya. Wa qurrab ra ya. Ndak lo ru, ndak lo ru gitu ya. Ru, ndak perlu ra. Wa qurrab bi ya, itu ya. Kemudian adkhil. Nah, dal sukun apa tadi? Qalqalah. Hurufnya berapa? 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Nah, itu kalau dia dalam kalimat qat bin jaddin kalau guru saya dulu. Kalau baju di toko dia baju di toko, berarti ba, jim, dal, to, qaf. Tinggal mengingatnya gitu. Kalau qat bin jaddin qaf to ba jim dal. Kalau baju di toko ba jim dal to qaf. Ya. Jadi adkhilni dal sukun berbaris sukun berada di tengah kalimat disebut dengan apa? Qalqalah sughra. Ya. Jadi tidak kita baca terlalu kuat ya. Kalau kita baca tidak salah juga ya, tidak salah. Tapi kita baca lebih ringan sedikit. Adkhil. Nah, boleh. Ya. Itu namanya qalqalah sughra. Kemudian mat tabi'i ya. Ini salah satu ciri mat tabi'i itu adalah setiap huruf berbaris di bawah diikuti oleh huruf ya sukun. Ada juga yang menyebutnya dengan mat ya. Kalau yang dari Medan, yang dari Medan dia menyebutnya itu mat ya itu. Itu mat ya. Jadi dia nun berbaris di bawah diikuti mat ya. Mat ya itu maksudnya ya sukun. Ya. Nanti ada mat waw. Ya. Kita baca satu alif dua harakat. Jadi menjadi adkhilni satu alif. Ini disiplin-disiplin seperti ini dulu yang kita latih. Ya, jadi harus dilatih ya. Lambat-lambat saya yakin bisa. Tidak bisa. Kemudian mudkhala. Qalqalah sughra ya. Mudkhala ya. Qalqalah sughra. Ingat tadi hurufnya qaf ta ba jim dal atau ba jim dal ta qaf. Kemudian sid qalqalah sughra juga. Kemudian sid qinwa qiu ya, masya Allah. Abu mangan-angan sih. Idgham ma'al gunnah. Nah, ingat tadi yang sudah kita ulang tuh. Jadi dia tidak lagi kita baca sidqin, tapi kita baca dia waw itu bertasdid. Sidqiu, tapi karena dia ma'al gunnah kita dengungkan. Sidqiu. Nah, itu ya. Nah, itu idgham ma'al gunnah. Kemudian wa akh tuh kha. Kemarin kita ada membicarakan tentang huruf isti'la. Kemarin ada ya? Ada ya Bapak Ibu ya? Dalam kalimat khossin dautin qil ya. Ada khossin dautin qul ya. Hurufnya 7. Kha, sad, dad, ghain, ta, qaf, za. Jadi membacanya tafkhim ya. Jadi kha tidak boleh kita baca kha ya. Sa tidak boleh baca sa ya kan, sa. Kemudian da tidak boleh kita baca da ya.
Nah, seperti itu juga. Ra juga tidak boleh kita baca ra. Kemudian apa lagi? Ta. Nah, tidak boleh kita baca ta. Ta. Saita. Nah, tidak lo saitu tu. Tidak boleh seperti itu. Saita ta. Ya ini latih kita latih. Ya itu jadi kita baca kha tadi tidak kita baca wa'akh, tapi kita baca wa'akh, wa'akh. Ah, dinaian seketiknya isti'la itu terangkat anak lidah ke langit-langit. Jadi wa'akh, wa'akh. Ah, wa'akh gitu ya. Baik. Kemudian rijni qalqalah ya. Kemudian ni mat tabi'i ya, nun sukun bertemu dengan huruf ya. Nun berbaris di bawah bertemu dengan huruf ya sukun ya. Itu atau mat ya kalau ingin memakai istilah itu boleh ya. Nah, jadi wa akhrijni ya. Kemudian nah itu juga kita tebalkan muh ya huruf isti'la tadi. Kemudian ra. Jadi ra berbaris di atas kita baca tebal, kita baca tafkhim ya. Mukhraja ya. Kemudian lagi sid qalqalah ya, qalqalah sughra ya. Kemudian sidqin wa idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Kemudian lagi waj'a qalqalah. Kemudian waj'al ya mutamassilain ya, karena bertemu dua huruf yang sama ya. Waj'alli. Nah, jadi kita baca tuh. Jadi kita tasdikkan kepada lam yang kedua. Waj'alli ya. Itulah idgham mutamassilain ya. Kemudian li mat tabi'i ya, jadi mat tabi'i ya, mat tabi'i. Kemudian min la ya, idgham bila gunnah, nun sukun bertemu dengan lam. Nah, jadi tidak ada lagi kita baca min la, tapi menjadi dia milla. Jadi bertasdid menjadi huruf yang kedua itu menjadi seperti bertasdid ya. Kemudian dunka, dun ya. Nah, ini hurufnya agak banyak, mungkin agak pak barik aja mapa hurufnya agak banyak. Hurufnya limo balih ya, kaf itu. Jadi mulai ta, sa, jim, dal, zal, apa lagi? Zai, sin, shim, to, zo, apa lagi? Dot, fa, qaf, kaf. Ada apa yang tinggal tadi? Iya, dia 15. Berarti ada mungkin yang tertinggal tadi itu ya. Nah, itu 15. Tozo, sot, dot, tozo ya. Kemudian qaf dan kaf yang berdekatan. Kemudian zal dan zai, nah, yang berdekatan itu. Kemudian sin, shim. Kemudian lagi sa, nah, tasa berdekatan itu juga. Nah, jim ya. 15. Jadi kita baca ikhfa. Apa ikhfa itu? Ya, menyamarkan ya, mensamarkan bunyi huruf nun ketika bertemu dengan huruf. Kalau bunyi huruf nun tadi kan dia ladun, dun. Tapi kalau dia bertemu dengan kaf, ladung, gitu ya, ladung ya, itu bunyinya.
daripada ikhfa ladunka ya. Kemudian sulta, sulta ya, mat asli atau mat tabi'i. Jadi dia berbaris, itu disebut dengan berbaris mat ya. Kalau di kampungan namanya dulu Pak, berbaris gantung nama dulu tuh ya, istilahnya baris gantung. Itu baris mat ya. Jadi kita baca satu alif juga pada sulta. Kemudian nan, ya, tanwin bertemu dengan nun. Ya, gunnah, gunnah. Idgham bi gunnah ya. Ta idgham ma'al gunnah ya. Jadi kita baca sultanan ya. Nausi, nausi. Kita baca satu pada mat, mat apa tuh? Mat tabi'i. Nausira, ra. Mat iwad ya, mat iwad. Jadi mat iwad itu terjadinya pada waktu waqaf. Huruf tanwin di atas kita baca satu alif ya. Nasiran menjadi dia nasira itu ya. Baik, kita baca bersama-sama, nanti kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ini yang saya tanyakan, nasyara. Kalau kita berhenti jadi mat iwad, nasyaran jadi nasyara. Iya. Di sini waktu kita membeberkan menapakan tajwidnya, boleh kita bilang ya mati itu jadi mat tabi'i gitu. Ya, mat asli, mat tabi'i, boleh ya, begitu? Ya, ya. Kita terangkan lagi. Yang ya mati tadi, yang ya mati tadi itu ya, dia gandengnya dengan nausi, dengan si, dengan sod. Ya. Jadi kalau huruf berbaris di bawah diikuti ya sukun, nah itu jadi mat tabi'i dia. Ya. Mat asli. Jadi kalau ron ini spesial lah, khususnya dia. Ra ini karena dia berbaris dua di atas, ya. Kemudian dibaca waqaf berhenti, ya. Maka dibaca dia nausira. Nah. Ra-nya gimana Ustaz? Bukan mat asli. Yang ra kan ada panjang satu hari dua harakat. Iwab. Oh, mat iwad. Ya, mat iwad namanya. Jadi untuk membedakan dia dari mat asli, tapi dia dibaca juga satu alif. Ya, dia dibaca satu alif. Ya, untuk membedakan bahwa dia berada pada waktu waqaf. Nah, jadi nasiran kita baca nasyara. Itu kalau kita berhenti situ. Nah, kadang kan ada qari napas panjang. Nah, ada qari napas panjang. Dia sambung wasal dia. Itu kita baca nasira. Tetap kita seperti biasa ya. Tapi kalau waqaf dia kita baca mat iwad satu alif. Ya, boleh. Satu lagi Ustaz. Ya, boleh. Ada lafal lamul jalalah itu Allah. Apakah ada di situ mat tabi'i? Oh iya. Ya, setiap lamul jalalah tuh dibaca panjang satu alif. Ya. Dua harakat. Baik ketika dia dibaca tafkhim maupun ketika dia dibaca tarqiq. Jadi baik dia lamul jalalah tuh kita baca tafkhim. Kapan dibaca tafkhim? Baris di atas. Ya, kalau sebelumnya berbaris di atas. Ya. Jadi tetap dia dibaca satu alif. Tetap dibaca satu alif. Tapi, kalaupun ya. Jadi kalau satu alif berarti itu mat asli. Bukan? Ya, ya.
Oh, Ya. boleh dibilang mat asli. Ya, ada, boleh ada di dibaca sana mas mat asli. asli. Boleh dibaca Tabi'i. mas asli atau disebut mat tabi'i boleh. Mat tabi'i atau mat asli, ya. ya. Karena dia berada di tengah kalimat. Ya. Maka Makasih. dia ya. Ya, assalamualaikum. Salam. Lamul jalalah. Ya, lamul jalalah itu lam. Kenapa disebut dengan lamul jalalah? Karena kalimat itu kalimat Allah. Kalimat Allah, ya. Jadi lam yang ditebalkan itu, lam itu pada hakikatnya dia hukum dasarnya tidak tebal. Tapi ketika pada kalimat lamul jalalah dia dibaca tebal ketika sebelumnya berbaris di atas. Tapi kalau di luar itu tidak. Misalnya kita ketemu lam lain tapi tidak di lamul jalalah, tidak kita baca tebal. Contoh ini, milla kan lam nih, tapi tidak kita baca tebal dia. Jadi hukum aslinya lam itu tidak tebal, ya. Nah, di dalam qiraat Imam Asim riwayat Hafs. Nah, ini harus kita batasi ya, karena qiraat ini yang mutawatirah itu ada 7. Nah, di dalam qiraat Imam Asim riwayat Hafs, lam itu yang kita tebalkan pada lamul jalalah, tidak pada tempat yang lain. Contohnya nih, mudkhala, tidak kita baca, kan lamnya masih di atas tuh. Tidak kita baca mudkhalo, tidak. Kita baca mudkhala, tetap kita baca tipis dia. Dalam qiraat Imam Asim riwayat Hafs gitu ya, pada lamul jalalah. Ya. Kita baca sama-sama sekali ayat 80 itu aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, 1 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq. Jadi kalau kita wakaf di situ berarti dua huruf qalqalah. Mukhraja sidq. Kalau kita baca aja sidq, hilang huruf qaf. Jadi dia 2. Kalau qaf itu karena dia dimatikan karena waqaf. Jadi sidq. Lebih kuat qa-nya. Kenapa dia? Karena dia berada di akhir kalimat qalqalah kubra ya. Jadi dia lebih kuat bunyinya. Ulang lagi ya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq. Nah, 2 kali ya. Coba sama-sama kita. 1 2. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq. Ya. Kita sambung aja. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya. 1
1, 2. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya, kita tutup ya. Shadaqallahul azim.